Penegakan hukum di Kerajaan Pajajaran. Sistem hukumnya dibangun di atas dua tiang utama, Panglima yang mengurus segala urusan militer, dan jaksa yang mengawal urusan sipil. Militer dan jaksa keduanya ini bekerja bersama, memiliki ruang lingkup wewenang yang jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih yang dapat merusak keseimbangan masyarakat. Panglima berwenang menangkap, menahan, dan memeriksa setiap individu yang dianggap mengancam keamanan negara, baik itu pemberontakan, perampokan, atau pelanggaran disiplin militer. Militer diberikan tugas untuk mengorganisir pasukan, mengawasi latihan, serta memastikan perintah raja dijalankan tanpa kompromi. Jaksa berwenang menangani kasus sipil, mulai dari sengketa tanah, hutang, hingga pelanggaran adat. Jaksa berhak memeriksa saksi, mengumpulkan bukti, dan mengajukan tuduhan di hadapan balai pengadilan. Jaksa ditugaskan untuk menjaga agar proses hukum berjalan transparan, serta memastikan keputusan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau golongan. Kedua tokoh ini dilantik langsung oleh raja dan wajib bersumpah di depan para tetua serta rakyat. Mereka tidak boleh menerima suap atau tekanan, karena kepercayaan publik adalah fondasi utama sistem hukum Pajajaran. Proses sidang. 1. Penangkapan dan penahanan. Jika ada laporan pelanggaran, Panglima atau jaksa dapat memerintahkan penangkapan. Penahanan tidak boleh melebihi 3 hari tanpa alasan yang jelas, kecuali diperpanjang oleh keputusan balai pengadilan. 2. Pemanggilan. Terdakwa dipanggil secara tertulis ke balai pengadilan lokal. Pemanggilan disertai penjelasan singkat tentang tuduhan dan hak-haknya. 3. Sidang terbuka. Sidang digelar di balai pengadilan yang biasanya terletak di pusat desa atau kota. Semua warga diperbolehkan menyaksikan, sehingga transparansi menjadi kunci. Saksi-saksi dari masyarakat dipanggil. Mereka bersumpah untuk berkata jujur. Saksi ahli, seperti dokter atau ahli pertanian, dapat dipanggil bila diperlukan. 4. Pembelaan. Terdakwa berhak membela diri, memanggil saksi pembela, dan mengajukan bukti yang mendukung. Jaksa akan mengajukan bukti tuduhan, sementara Panglima dapat memberikan kesaksian terkait aspek militer bila relevan. 5. Keputusan. Keputusan diambil berdasarkan hukum adat dan peraturan kerajaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada ruang bagi keputusan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau hubungan pribadi. Jenis hukuman di Pajajaran. Hukuman di Pajajaran dirancang untuk memperbaiki, memberi contoh, dan menjaga keseimbangan sosial. Setiap hukuman dipilih dengan mempertimbangkan tingkat keparahan, konteks sosial, serta niat pelaku. Tingkat pelanggaran contoh hukuman keterangan. Hukuman ringan dengan denda barang berupa beras 1 karung atau hewan ternak 1 ekor, dikenakan bila kerugian kecil dan niat tidak berulang. Hukuman sedang dengan kerja paksa di proyek publik seperti pembangunan jalan dan irigasi selama 30 hingga 90 hari, memberi manfaat kepada masyarakat sekaligus mendidik pelaku. Hukuman berat dengan cambuk sebanyak 10 hingga 20 kali di hadapan masyarakat atau penjara dalam sel bawah tanah selama 6 hingga 12 bulan, diberlakukan pada kasus pencurian besar seperti perampokan atau pengkhianatan. Hukuman sangat berat dengan pengasingan dari kerajaan atau hukuman mati itu berlaku hanya untuk pemberontakan terhadap kerajaan. Keputusan terakhir, hanya setelah persetujuan Dewan Tetua dan Raja. Pelaksanaan hukuman selalu dilakukan di tempat umum, sehingga menjadi peringatan bagi seluruh rakyat. Dalam semua kasus, restorasi baik melalui ganti rugi atau kerja sosial lebih diutamakan sebagai upaya memulihkan hubungan antar warga. Jadi hukuman tersebut ada 4 tingkatan: ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Penutup. Sistem penegakan hukum di Pajajaran menonjolkan keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan yang berimbang. Dengan Panglima yang menegakkan keamanan dan jaksa yang menjamin keadilan sipil, kerajaan dapat menjaga ketertiban tanpa menindas. Setiap keputusan, setiap hukuman, selalu kembali pada tujuan utama, melindungi rakyat dan melestarikan harmoni di bumi Pajajaran.